Jadi gini, Presiden melihat kenapa konser pertunjukan di negara sekitar itu tumbuh dan bahkan industrinya berkembang. Ternyata di Indonesia kenapa kok tidak banyak? Ternyata mendapatkan laporan bahwa ada prosedur izin konser yang relatif panjang dan relatif tinggi. Maka kemudian digelar rapat di Ratas 2 kali. Presiden memerintahkan agar ada pemangkasan proses bisnis dan digitalisasi perizinan konser. Nah, kemudian diproseslah di bawah Kemenko Marves bersama Kementerian Pariwisata, Pan-RB, dan kementerian terkait, termasuk khususnya Polri, disepakati membuat proses bisnis, layanan, dan perizinan yang digital. Tetapi syaratnya tidak boleh membuat aplikasi baru. Jadi dengan tetap menggunakan reses, kita sekarang sudah trial dari proses yang dulu sekian hari, sekarang tinggal 1 minggu, dan sekarang sudah bisa dengan dulu full offline, sekarang sudah bisa online, pembayaran bisa dengan digital. Saya kira ini tim dari Mabes Polri juga bergerak cukup cepat untuk bersama-sama menunjukkan perizinan sebagaimana arahan Presiden terkait dengan perizinan pertunjukan khususnya di 7 lokasi ya, 6 lokasi di ASBSD, kemudian di mana Kemayoran, GBK, dan beberapa tempat yang lain, termasuk Taman Mini. Saya lupa ya persisnya, tetapi itu tahapannya sudah lebih pendek ya, dari yang semula kalau nggak salah sekarang tinggal 4 tahap dari 11 tahap, dan dari yang dulu setengah bulan kepastian harinya sekarang sudah tinggal 1 minggu, dan kita akan minta perpendekan. Tapi ada indeksnya ini ya, ada The Global Innovation Index. Indonesia itu naik signifikan dari peringkat 87 ke 75. Saya kira adalah penilaian indeks global yang sangat baik karena indeks inovasi Indonesia itu melompat tajam ya, dari 87 ke 75. Saya kira ini keren. Ini karena anak-anak mudanya juga sudah tumbuh, startup-nya udah hebat, inovasi di daerah juga luar biasa. Tadi bayangkan dari 3.500-an inovasi dipilih top 45, dan inovasi ini bukan yang akan dikerjakan. Jadi yang kita nilai tadi adalah inovasi yang sudah dikerjakan dan berdampak untuk masyarakat. Jadi sudah misalnya puskesmas, rumah sakit, maka yang tadi penghargaannya bukan ke pemerintah daerahnya, tapi ke unitnya. Ya, unit yang langsung melaksanakan masyarakat. Di samping ada penghargaan juga untuk pemerintah daerah. Jadi sekali lagi penghargaan yang tadi kita berikan adalah penghargaan yang langsung berdampak karena surveinya selain lewat tim independen, ini survei dampak yang dirasakan masyarakat. Ya, itu kan ada 150-an sekian ya, kan ada pilot project 100 ya, yang dievaluasi. Jadi saya memang minta supaya peresmian MPP ini tidak hanya jadi seremoni, tapi juga harus bekerja dan berjalan. Karena itu kita monitor kinerja mall publik tidak hanya tahunan, tapi mingguan ya. Setiap minggu saya minta grafiknya, tingkat kunjungannya, layanannya, supaya ke depan semakin bagus. Nah, ini pertama kali kita bikin penghargaan ke 10 besar yang primas. Mudah-mudahan ini bisa mendorong agar pelayanan publik di MPP yang lain bisa bekerja dengan baik. Kan sudah, kemarin sudah di DPR, kita sudah putuskan, sudah putus ya, tidak ada lagi akan ada PHK, dan mereka tetap bekerja sebagaimana biasa. Kita sudah keluarkan surat supaya pemerintah daerah di 2024 tetap menganggarkan anggarannya seperti semula. Tetapi kita rem sekarang dengan rem cakram, tidak boleh ada rekrutmen lagi. Kalau ada rekrutmen lagi akan jadi temuan, kecuali ABCD yang kecualinya sedang dirumuskan di dalam peraturan pemerintah. Nanti kan ada konsep P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Menuju P3K penuh waktu dan paruh waktu nanti diseleksi berdasarkan juga syarat-syarat dan kemampuan keuangan daerah. Karena banyak formula yang sudah kita siapin, kita surati, tapi daerah tidak mengirimkan formasi ke pusat karena keuangannya terbatas. Karena kalau itu nanti belanjanya, kan ada syarat-syarat belanja maksimum berapa persen. Jadi nanti akan sangat terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Itu tadi adalah terkait dengan tes yang kemarin P3 kan ada tes. Ternyata yang lulus hanya 30%, berarti formasi kan banyak yang kosong. Maka kita bikin perankingan untuk mengisi yang tadi. Nah, kita prioritaskan adalah mereka yang sudah honorer. Nah, muncullah sekitar 78% formasi terisi karena kita naikkan tadi untuk diisi bagi mereka yang memenuhi kriteria. Ya, ranking nilainya tadi langsung dinaikkan, dimasukkan. Tapi prioritasnya adalah yang honorer. Kira-kira gitu ya. Jadi kemarin ini dari 30% sudah terisi sekitar 78%.